Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bercerita terkait hasil kunjungan saya ke beberapa tempat, utamanya di kota Surabaya. Nah, awal mula itu berangkat di jam 12.00, artinya sudah pagi ya guys. Nah, kita melakukan kunjungan bersama semua angkatan 24 Prodi Sejarah Peradaban Islam kampus UINHAS Jember. Nah, yang pertama kita kumpul di gerbang kampus UINHAS, yang mana gerbang kampus itu menjadi saksi awal keberangkatan kami. Di sana beberapa mahasiswa sejarah sudah berkumpul semua di jam 12. Nah, perjalanan menuju Surabaya ini bukan hanya sekedar rekreasi atau hiburan saja, melainkan saya menyebutkan bahwasanya perjalanan ini merupakan rihlah akademis. Jadi tidak hanya bermain-main atau berlibur saja. Nah, di samping itu perjalanan ini sebagai tugas mata kuliah sejarah Islam Indonesia pasca kolonial. Jadi kita di sana bukan hanya dari teman-teman mahasiswa saja, tapi ada perwakilan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Dalam mata kuliah itu kita tidak hanya dituntut untuk mempelajari, membaca sejarah secara teks saja, tapi bagaimana kita juga bisa membaca ruang, momen, memori kolektif dengan adanya kontribusi dari berbagai macam di bangsa ini. Nah, ketika sudah menunjukkan jam 12 atau jam 12 lebih, kita beramai-ramai untuk menaiki bus, dan diawali sebelum naik dengan doa bersama dengan satu dosen itu. Nah, di dalam bus ketika kita masuk, banyak teman-teman itu ya bergembira, bersorak-ria terkait menjadi awal perjalanan kita, sehingga di sana dengan adanya kebahagiaan tersebut terselip beberapa diskusi hangat saat ketika roda-roda kendaraan sudah berjalan ya guys ya. Sampai di lokasi Surabaya, sudah memasuki Surabaya itu di jam 4.00 WIB. Nah, kita tidak langsung ke kantor PWNU, melainkan kita istirahat dulu di Masjid Al-Akbar Surabaya, masjid terbesar di Surabaya, dengan ya berbagai persiapan semacam dari teman-teman ada yang sholat subuh, ada yang beberapa yang masih istirahat, dan ada beberapa yang sudah siap rapi dengan segala busananya. Di sana kita juga makan bareng karena dari semalam kita sudah di perjalanan kita merasa lapar, jadi kita makan bareng bersama. Nah, sambil menunggu di jam 9, karena di jam 9 kantor PWNU itu buka. Sebelumnya kita udah janjian dengan pengurus sana terkait adanya kunjungan dari kita, dari mahasiswa UINHAS ya guys ya. Setelah itu ketika jam menunjukkan jam 9, kita beramai-ramai untuk jalan kaki menuju kantor PWNU. Kenapa ditempuh dengan jalan kaki? Karena kantor PWNU itu sangat dekat dengan Masjid Al-Akbar yang tempat kami kunjungi sebelumnya, yaitu tempat kami beristirahat dan segala macam. Nah, ketika kami menuju perjalanan ke kantor PWNU, kita disambut baik di sana, dan bikin wow itu tidak sesuai dengan praduga dan prasangka kita yang awalnya cuma mengunjungi sekedar wawancara biasa. Ternyata kami disediakan tempat aula besar, dan di sana terdapat pematerinya dari Bapak Riyadi namanya. Jadi
yang rencananya cuma bincang-bincang santai ala-ala warung perkopian, tapi di sana dibuat semacam forum gitu. Jadi kita mendengarkan terkait beberapa penjelasan terkait NU dari materi, dan juga materinya juga didampingi oleh bapak dosen kita. Nah, ketika sudah pematerinya kita sudah datang, maka kita sudah bersiap berkumpul berbaris, dan di sana kita acaranya itu sifat seremonial dengan adanya MC, adanya lantunan lagu Indonesia Raya, lantunan maraton dan sebagainya. Akhirnya materi itu dimulai. Nah, selama materi berlangsung, kita banyak mengetahui beberapa pengetahuan yang sebelumnya kita belum ketahui terkait keNU-annya. Mana di situ dari kami belajar bagaimana struktur organisasi keagamaan itu bertransformasi pasca kemerdekaan. Jadi PNWU Jatim itu menjadi penanda bahwasanya pentingnya bagaimana Islam tradisionalis, kan NU dikenal dengan Islam tradisionalis, itu bergerak dari basis kultural pedesaan pesantren menuju penguatan struktural perkotaan. Lebih jauh lagi, ilmu yang kita dapati tempat PWNU itu menjadi pengingat bagi kami yang berkunjung di sana pada dinamika resolusi jihad yang terjadi pada 22 Oktober 1945 yang kami kenal sekarang adalah Hari Santri. Jadi pemateri juga menjelaskan terkait itu, karena kami mendalami beberapa fatwa bukan hanya sekedar perintah perang saja ya, melainkan sebuah instrumen yang mana hukum Islam atau yang disebut dengan fikih siasah yang melegitimasi konsep hubbul waton minal iman, atau yang disebut cinta tanah air adalah sebagian dari iman, dalam bingkai negara bangsa modern itu merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam yang terjadi pada pasca kolonial diadopsi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dari agresi kolonialisme. Jadi itu hal-hal yang pengetahuan baru yang kita dapatkan di sana. Oh ya, sebelumnya saya belum menjelaskan terkait kepanjangan apa sih PWNU tersebut. PWNU itu adalah cabang dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kan ada PWNU kepanjangannya yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Di bawahnya ada PC, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Di paling atas, di paling pusat terdapat PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Itu sedikit informasi terkait apa yang dinamakan dengan PWNU. Nah, setelah jam menunjukkan sudah siang, kita berlanjut menuju Museum 10 November. Itu merupakan destinasi kedua kita dari adanya kunjungan ke Surabaya ya guys. Nah, yang mana dari setelah selesai pemateri menyampaikan, banyak dari teman-teman menyampaikan melontarkan beberapa pertanyaan terkait keNU-an, sehingga forum diskusi itu sampai selesai. Kita dilanjutkan untuk foto bareng, dan yang bikin kita wow kan kita juga diberikan konsumsi ya guys ya, kan tidak sesuai dengan rencana kita yang awalnya cuma nongkrong biasa dan macamnya. Kita disediakan beberapa konsumsi, itu yang bikin wow bagi kita. Terus kita dilanjutkan dengan foto bareng bersama pemateri, foto bareng bersama teman-teman angkatan juga pemateri. Terus habis itu kita keluar dengan berpamitan, berterima kasih dan bersalaman.
kita berlanjut menuju ke tempat awal kita, yaitu Masjid Al-Akbar Surabaya. Di sana kita kumpul bareng, dan juga ada beberapa teman-teman yang mempersiapkan diri untuk melakukan kunjungan ke destinasi berikutnya, yaitu ke Museum 10 November. Setelah berkumpul lama, maka akhirnya kita memutuskan untuk berlanjut ke Museum 10 November. Nah, kita bahagialah terkait hasil yang sudah kita dapatkan selama di MMU. Kita bersorak ria lagi di dalam perjalanan bus. Nah, setelah beberapa jam kemudian, maka kita sampai di Museum 10 November. Nah, perjalanan menuju museum tersebut itu begitu kompleks dengan adanya tugu yang besar yang disebut dengan Tugu Pahlawan di depan museum. Tepatnya ke Museum 10 November, ketika sudah kita masuki area tersebut, Museum 10 November itu berada di bawah tanah, seperti melintasi lorong waktu menuju berkecamuknya pertempuran yang ada di Surabaya. Nah, di sana kita dijelaskan terkait hal-hal yang terdapat di museum, seperti ornamen-ornamen baju dan semacamnya. Ada penjelasan dari guide-nya, kita disambut baik oleh guide. Nah, di museum itu sebagai mahasiswa nih, kita menganalisis kritis terkait bagaimana sejarah itu diuji. Kami menemukan sudut pandang baru mengenai pluralitas aktor dalam pertempuran 10 November. Jika sejarah konvensional itu kerap menonjolkan tokoh-tokoh militer formal, di sisi ini kami melihat rekaman visual dan artefak yang memperlihatkan kuatnya pergerakan milisi sipil, khususnya adanya Laskar Hizbullah atau yang disebut gerakan santri, dan Laskar Sabilillah, para kiai dan ulama. Nah, banyak di situ terpajang beberapa senjata-senjata tradisional, ada dari bambu runcing sampai bersanding dengan senapan hasil rampasan penjajah, dengan menunjukkan adanya teknologi di sana yang dijembati oleh aspek spiritualitas, teologi transisi. Nah, kunjungan itu membuka mata kami bahwa kemerdekaan pasca kolonial dipertahankan lewat hibriditas strategi terkait militer modern dan militansi ritual keagamaan. Setelah beberapa lama kita mempelajari berbagai hal yang ada di museum, kita keliling dan semacamnya, kita foto bareng, kita mempertanyakan apa yang belum kita ketahui, terus intinya keliling wilayah Museum 10 November. Kita memutuskan untuk keluar dari museum karena museumnya berada di bawah tanah. Kita naik ke atas untuk bersantai ria di sampingnya Tugu Pahlawan yang besar dengan foto bareng dan semacamnya. Ketika sudah jam menunjukkan sore, kami memutuskan untuk bersiap diri untuk berangkat ke Kota Lama, yang mana destinasi ketiga itu dijadikan sebagai bonus dari adanya perjalanan kita. Itu benar, kita melakukan kunjungan ini sebagai perjalanan akademik mempelajari sesuatu hal, tapi adalah fokus yang mana destinasi yang khususnya untuk kita bersantai ria, berbahagia dan semacamnya, yaitu kita menuju ke Kota Lama yang ada di Surabaya. Meskipun Kota Lama ini masih ada kaitannya dengan hal-hal sejarah. Setelah keluar dari Museum 10 November, dari teman-teman ada yang masih sore asar karena sudah menunjukkan jam sore. Nah, setelah itu kita kompak untuk langsung menuju ke bis dan melakukan perjalanan ke Kota Lama. Nah, selama beberapa menit, karena jarak antara Museum 10 November dan Kota Lama itu begitu dekat,
tiba sebelum maghrib di Kota Lama. Setelah itu kita mencari parkiran dan semacamnya. Kita juga mencari tempat istirahat untuk kita makan sejenak. Makan, dan habis itu dari teman-teman ada yang mandi dan semacamnya. Setelah selesai semua, kita berpancar untuk mencari tempat, mencari hal-hal yang indah di sana. Kita berpencar di kafe dan semacamnya untuk mencari oleh-oleh, dan ada yang ngopi dan semacamnya, ada yang berjalan-jalan, ada yang intinya di sana kita berpencar untuk menikmati Kota Lama. Nah, di sana yang bikin saya wow di Kota Lama yaitu dari segi arsitekturnya yang masih bergaya kolonial, adanya pilar-pilar yang tinggi dan jalan gepeng atau yang disebut jalan paving itu langsung menyambut saya di situ. Mungkin ya hanya itu dari sedikit cerita ya dari perjalanan saya dan teman-teman Angkatan 44 ke berbagai destinasi yang ada di Surabaya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sejauh ini. Bye.